Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kisin dan saya dari kelompok 2 dengan saudari Etizul Haida. Langsung saja ke materi pembidangan ilmu fikih. Langsung saja berbuat pembahasan. Pembidangan ilmu fikih yaitu ibadah konsep pasrah tunduk kepada semua aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Ibadah dalam pandangan Islam merupakan refleksi syukur kepada Allah atas nikmatnya yang timbul dari lubuk hati dan dalam. Ibadah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kewajiban yang memberikan, melainkan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan suatu saat. Aisyah Ummul Mukminin bertanya kepada Rasul yang sedang asyik beribadah di malam hari, sampai kaki beliau membekak, padahal segala dosa beliau, baik yang lalu maupun yang akan datang, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab beliau? Mengapa aku tidak menjadi hambanya yang bersyukur tersebut? 1. Ibadah. Pengertian ibadah menurut ulama fikih adalah ibadah semua bentuk perkajian dan bertujuan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut bahasa ibadah adalah patut, tunduk, taat, mengikuti. Ibadah dalam arti diungkapkan dalam Al-Quran, antara lain dalam surat Yasin ayat 60 yang berbunyi, Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan artinya, bukankah aku telah memperintah kepada kamu wahai bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagi kamu. Ibadah ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya ada 5 macam, yaitu yang pertama, ibadah dalam bentuk perkataan seperti lisan, zikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, ibadah dalam membentuk seperti jihad, menolong orang lain, takjiz, dan al-jenazah. Yang tiga, ibadah dalam bentuk perkajian yang telah ditentukan wujud dalam perbuatan seperti puasa, solat, haji, dan zakat. 4. Ibadah yang tata cara dapat dilaksanakannya berbentuk menahan diri seperti puasa, itikaf, dan ihram. Yang kelima, ibadah yang membentuk menggugurkan hak seperti memanfaatkan seorang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya. Muamalah. Pengertian muamalah muamalah adalah dalam buku Ensiklopedia Islam jilid 3 halaman 245 yang dijelaskan bahwa muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, baik seseorang itu pribadi maupun berbentuk badan hukum seperti perseorangan firman, seperti yayasan dan negara. Contoh hukum Islam yang termasuk muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, di bidang pertanian, serta perbankan dan asuransi. Islami secara fikih, muamalah berarti hukum-hukum yang ada hubungan dan tindakan manusia dengan masalah dunia. Contoh muamalah diantaranya jual beli, utang piutang, kerjasama, sewa menyewa. Pengertian muamalah tersebut ada yang berpendapat bahwa muamalah hanya menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul transaksi antara seorang dengan orang lain
atau antara seseorang dan badan hukum atau antara badan hukum yang satu yang lain. Bidang muamalah. Bidang-bidang dan muamalah adalah yang pertama bidang awal as-sahisyah. Bidang yang membahas hukum keluarga dan mengatur hubungan antara suami, istri, anak dan keluarga. Dua, bidang muamalah dalam arti sempit. Bidang ini membahas jual beli, membeli barang yang belum jadi dengan disebutkan sifat-sifatnya. Yang tiga, bidang fikih jinayah atau ahkam jinayah. Fikih jinayah adalah fikih yang mengatur cara-cara menjaga dan melindungi hak Allah dan hak masyarakat dan hak individu, upaya untuk menjaga dan melindungi keselamatan hukum-hukum tersebut. Yang empat, bidang qadha atau ahkam mu'arafah. Fikih adalah pembahasan tentang proses penyelesaian perkara di pengadilan tentang hak pokok yang dibahas adalah tentang hakim tentang keputusan. Yang lima, bidang fikih siasah. Fikih siasah tentang hubungan antara seseorang pemimpin dengan yang dipimpin atau antara lembaga-lembaga kekuasaan di dalam masyarakat dengan rakyatnya. Oleh karena itu, membahas fikih siasah meliputi hak dan kewajiban rakyat, kekuasaan pengadilan, pengaturan orang-orang yang pergi haji dan lain-lain. Bertiga, penutup kesimpulan. Pembidangan ilmu fikih menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama bidang adalah mahda, yang aktivitas ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dua, bidang fikih muamalah adalah hati yang luas. Menurut ulama fikih adalah sebuah bentuk perkajian yang bertujuan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dirinya di akhirat. Ibadah di dalam Islam harus dikerjakan dengan cara-cara berikut: ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, muhabbah dan taat penuh rasa cinta, dan tunduk istiqosah. Muamalah merupakan bagian dari Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, baik pribadi tertentu maupun berbentuk pandangan hukum seperti perseorang, firman, seperti yayasan dan negara. Bidang-bidang dalam muamalah ahwal asy-syaisyah, bidang muamalah dalam arti sempit, fikih jinayah atau al-ahkam jinayah atau ahkam mu'arafah, fikih syaisyah, fikih muamalah dapatlah diketahui bahwa itu semua merupakan tata cara yang Allah tetapkan kepada manusia untuk melakukan aktivitas duniawinya. Cuma situ yang bisa kami jelaskan. Saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.